Hai semua, saya Dwi. Dan di video kali ini saya mau ngebahas sebuah mouse keluaran terbaru dari Pressplay yang juga menjadi ultralight wireless gaming mouse pertama saya, yaitu Icarus. Mouse ini sudah menjadi daily driver saya selama kurang lebih 2 minggu. Dan di video ini saya mau sharing pendapat saya tentang mouse ini. Oke, untuk yang pertama, mouse ini tuh pas banget di tangan saya. Jika kalian sempat nonton video saya yang sebelumnya, yaitu tentang mouse dari Logitech G103 Pro Digi, di situ saya nge-mention tentang style grip yang saya gunakan ketika menggunakan sebuah mouse, yaitu palm grip. Dan setelah menggunakan mouse ini selama beberapa saat, ternyata saya baru tersadar bahwa tangan saya itu switch dari yang sebelumnya palm grip ke claw grip dalam situasi tertentu, seperti misalnya sedang bermain game yang cukup kompetitif atau sedang kerja dengan deadline yang singkat. Dan mouse ini feel-nya sangat pas banget di tangan saya dalam situasi apapun. Untuk bahan dan warna dari mouse ini saya personal juga suka banget. Warna full putih hampir keseluruhan body dengan finishing matte. Walau ada beberapa part seperti cekukan dalam mouse ini, dia punya finishing glossy. Dan untuk desainnya clean, estetik, dan enak di mata. Dan yang paling penting secara personal, desain dari mouse ini bukan honeycomb atau yang ada bolong-bolongnya gitu. Jadi beratnya masih bisa mencapai 77 gram tanpa menggunakan desain honeycomb. Good job. Dan untuk tombol sebelah kanan dan kiri tempat jempol dan kelingking kita untuk resting, terdapat tekstur macam garis-garis gitu. Dan juga terbuat dari plastik seperti pada bodinya dan bukan karet. Next kita ke button. Untuk mouse ini mempunyai 6 total button, klik kanan, klik kiri, scroll wheels, DPI, dan juga 2 buah tombol di bagian jempol. Dan saya rasa feel klik dari mouse ini, khususnya klik kanan dan klik kiri, itu lebih berat dari mouse saya sebelumnya, Logitech G103 Pro Digi. Untuk scroll wheelsnya mantap, tanpa ada suara ketika saya ingin men-scroll mouse ini, dan kliknya pun juga enak. Dan untuk tombol DPI tak ada masalah sekali, kecuali ketika LED-nya nyala itu agak sedikit bleeding. And next, untuk tombol di bagian jempol juga posisinya pas untuk tangan saya ini, nggak ngebuat jempol saya nge-stretch untuk ngeklik tombolnya. Untuk di bawahnya ada satu tombol LED RGB yang caranya lainnya itu tinggal diklik aja, dan untuk mematikan RGB-nya tinggal klik dan hold selama beberapa saat hingga RGB-nya mati. Dan juga slide switch on off untuk mouse ini. Nah, di sini ada yang saya notice. Untuk pertama, ketika menyalakan RGB-nya di sini agak bleeding kemana-mana. Yang seharusnya menurut saya RGB-nya itu hanya visible melalui garis yang terdapat di bagian tombol jempol hingga ke bagian kelingking kita untuk resting. Dan untuk bleedingnya juga agak kentara ya di bagian bawah dan bagian samping kanan kiri juga, serta di bagian logo Pressplay-nya pun juga agak bleeding. Entah ini memang konsep dari Icarus ini memang seperti itu, atau karena ngejar ultra lightweight-nya, bahan yang digunakan itu dipangkas, khususnya dalam sisi ketebalannya. Dan untuk saya personal, mending matiin aja RGB-nya. Tapi ya seperti yang kita tahu di luar sana untuk saat ini, no RGB sama dengan no gaming. But that's just okay, saya tinggal matikan aja RGB-nya, dan look premium dari mouse ini bakal tetap masih kelihatan. Untuk di bagian bawahnya lagi, terdapat 3 mouse feet, 2 bagian atas dan 1 di bawah. Dan saya lihat juga di bagian sensor tak terdapat mouse feet. Sebagai perbandingan, di Logitech G103 Pro Digi yang saya punya, dalam sensornya itu di sekelilingnya ada extra mouse feet. Ada branding Icarus yang penempatannya cukup baik menurut saya, dan juga logo dari Pressplay dengan warna dan ukuran yang pas.
Oke, untuk konektivitas tentu aja mouse ini adalah wireless dengan dongle 2,4 GHz. Namun sayangnya dalam mouse ini nggak terdapat tempat untuk menyimpan dongle 2,4 GHz tadi. Jadi kita mesti benar-benar extra careful ketika ngebawa dongle-nya ini kemana-mana. Karena menurut Pressplay yang saya DM melalui Instagram, jika kita kehilangan dongle 2,4 GHz-nya, itu nggak bakal ada replacement-nya lagi. Dan mau nggak mau kita harus beralih atau switch ke wired mode. And speaking of the wired, untuk wirednya sudah braided dengan port yang sudah Type-C dan juga panjangnya 1,6 meter. Dan untuk battery life dari mouse ini saya bilang sangat-sangat oke. Karena pas mouse ini sampai di rumah dari pengiriman, itu saya langsung gunakan untuk bekerja tanpa di-charge sama sekali. Saya gunakan selama 9 jam, 4-5 hari, dan mouse-nya masih oke-oke aja. Tapi saya nggak yakin juga berapa lama endurance dari baterai Icarus ini. Dan untuk ngehemat baterai ini, mouse ini mempunyai mode sleep mode, yang ketika saya nggak gunakan mouse ini untuk beberapa lama, dia bakal mati sendiri. Tapi agak kaget juga ketika saya ingin menggerakkan mouse ini, mouse-nya nggak bisa gerak. Dan ternyata harus diklik dulu supaya mouse-nya bisa bangun lagi. Oh iya, balik lagi ke kabel port Type-C tadi. Ini adalah salah satu yang annoying dari mouse ini yang saya temukan. Untuk tempat kabel dari charging portnya agak kecil dan menjorok ke dalam. Dan ketika saya coba untuk menggunakan beberapa kabel Type-C yang saya punya di rumah, itu kabelnya nggak bisa masuk sama sekali. Dan hanya bisa menggunakan kabel bawaan dari mouse ini. Next kita ke sensor. Untuk sensor dari mouse ini menggunakan PAW3338 yang seperti kalian tahu, untuk sensor ini adalah sensor yang terbaik di kelasnya. Ketika saya menggunakannya untuk bekerja maupun gaming, itu nggak ada masalah yang berarti, bahkan nggak ada masalah sama sekali. Aman-aman aja, no latency dan no delay. Dan terakhir kita ke software. Di dalam software kita bisa ganti-ganti settingan DPI yang kita mau. Dan juga kita bisa men-set warna RGB LED pada DPI ini sesuai dengan besar speed DPI yang kita mau. Dan juga di mouse ini sudah memiliki memori onboard. Dan sudah saya tes sendiri ketika saya menggunakan mouse ini untuk bekerja di laptop, itu saya nggak perlu lagi setting-setting seperti saya set sebelumnya. Dan settingannya itu masih sama seperti settingan pada PC saya ini. And well, sebagai wireless gaming mouse ultralight pertama yang saya punya, bisa saya bilang mouse ini the best. Dari segi performa, kualitas, dan juga desainnya. Dengan harga di bawah 600.000 yang untuk saya personal sih masih bisa terjangkau. Mendapatkan mouse dengan performa yang baik, serta balik lagi ke estetik yang sangat cantik. It's highly recommended dari saya jika kalian ingin mencari sebuah mouse di bawah 600.000 wireless ultralight. Kalian bisa memilih mouse ini sebagai daily driver kalian. Oke, that's it untuk video saya ngebahas tentang mouse Pressplay Icarus ini. Dan jika kalian suka dengan video kali ini, bisa kalian kasih like dan juga subscribe. Thank you juga untuk Pressplay yang sudah menciptakan mouse Icarus ini. And for the last, thank you for watching. Have a good day dan see you on the next video. Bye bye.